sepi. Ia datang tanpa suara, tapi mampu mengisi ruang dengan gema yang mengguncang dada. Banyak yang takut padanya, lari darinya, menganggapnya kutukan. Tapi bagiku, sepi adalah guru, sunyi adalah madrasah. Dan malam ini, biarkan aku bertutur dalam monolog yang bukan sekadar renungan, tapi juga perjalanan. Mungkin, dalam sepi yang sama, kau akan temukan jawab yang kau cari. Aku duduk di pojok kamar, berhadapan dengan tembok yang tiap malam kupandangi. Tak ada suara, hanya detak jam dinding dan nafas yang kadang tercekat oleh pikiran sendiri. Semua orang bilang, hidup harusnya bergerak, harus berlari. Tapi tak ada yang mengajarkan bagaimana bertahan saat semua yang kita kejar terasa menjauh. Aku pernah berada di puncak semangat, seperti matahari pagi yang memancar tanpa ragu. Tapi hidup, oh hidup, tak selalu memberi terang. Ada masa-masa saat cahaya tak lagi datang dari luar, tapi harus dicari dari dalam. Bermimpilah setinggi langit, kata orang bijak. Tapi tak banyak yang memberitahu bahwa terjatuh dari mimpi yang tinggi itu sakit. Dan di sanalah aku, tergolek dalam kecewa, memeluk sunyi. Aku mulai bertanya, apa arti semua ini? Untuk siapa aku berjuang? Lalu aku mulai menulis. Bukan untuk dikenal, bukan untuk dipuji, tapi untuk menyapa diriku sendiri. Setiap huruf adalah anak tangga menuju pemahaman. Sepi yang dulu kutakuti, kini jadi teman diskusi. Aku belajar bahwa diam bukan berarti kalah. Kadang, diam adalah cara semesta memberimu waktu untuk tumbuh. Kata-kata mengalir seperti sungai kecil yang mencari muaranya. Aku menulis tentang luka, tentang harapan, tentang hari-hari yang terasa seperti abu. Dan perlahan, aku melihat bentuk baru dari diriku yang dulu. Lebih tenang, lebih kuat. Luka bukan untuk disembunyikan, tapi untuk dikenang agar tak lagi terulang. Aku menulis kalimat itu suatu malam, dan tak kusangka, ia menyembuhkan. Hari-hari berlalu, tapi bukan berarti mudah. Setiap pagi aku harus meyakinkan diri untuk bangun. Setiap malam aku harus bernegosiasi dengan gelisah agar bisa tidur. Tapi dari semua itu, aku belajar. Hidup tidak harus selalu bahagia, tapi harus terus bermakna. Aku mulai berjalan, pelan-pelan. Tidak lagi menatap puncak, tapi memperhatikan setiap langkah. Tak lagi mengejar pengakuan, tapi mencari pemahaman. Dalam proses itu, aku bertemu banyak luka lain yang berjalan dalam senyap. Mereka yang terlihat kuat, tapi menyimpan badai dalam dada. Dan dari mereka, aku belajar lagi. Bahwa kita semua, pada dasarnya, sedang mencoba untuk pulang ke versi terbaik dari diri kita sendiri. Ada satu malam, ketika hujan turun begitu deras, dan aku berdiri di bawahnya. Bukan karena aku ingin basah, tapi karena aku ingin larut. Dan di tengah gemuruh langit dan gemetar hati, aku berbisik pada diri sendiri. Jika ini bukan akhir, maka ini adalah awal baru. Titik balikku datang bukan saat aku berhasil, tapi saat aku menerima bahwa gagal adalah bagian dari perjalanan. Malam itu, aku menangis. Bukan karena lemah, tapi karena akhirnya aku berdamai. Aku bukan siapa-siapa yang hebat, tapi aku cukup untuk diriku sendiri. Dalam monolog panjang dengan jiwa yang hancur dan bangkit lagi, aku belajar satu hal. Kita tidak dilahirkan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi utuh. Dan utuh, kadang hanya bisa dicapai setelah retak. Aku mulai berbicara kepada dunia, bukan dengan suara lantang, tapi lewat tulisan, lewat senyum, lewat sikap kecil yang diam-diam mengubah semesta. Aku memaafkan, aku menerima, aku mencintai diriku sendiri dan juga mereka yang pernah menyakitiku. Maaf adalah bentuk tertinggi dari kebebasan, tulisku suatu hari. Dan benar saja, setelah memaafkan, aku merasa lebih ringan. Aku belajar bahwa tidak semua kehilangan itu menyakitkan. Ada kehilangan yang justru menyelamatkan. Seperti kehilangan topeng-topeng yang selama ini kupakai demi diterima. Seperti kehilangan harapan palsu yang hanya membuatku lelah. Ada keindahan dalam ketulusan. Dalam menerima bahwa hidup memang kadang tak adil, tapi kita bisa memilih untuk tetap baik. Aku memilih itu.
untuk menjadi baik, meski dunia tak selalu membalasnya. Karena menjadi baik adalah warisan terbaik yang bisa kita tinggalkan. Alam pun mengajarkan hal yang sama. Lihatlah pohon yang berdiri sendiri di tengah ladang. Ia tak bersandar, tapi tetap tegak. Ia tak bersuara, tapi tetap tumbuh. Dalam diamnya, ia menjadi tempat berteduh, tempat hidup. Aku ingin seperti itu. Diam, tapi berarti. Atau lihatlah sungai. Ia tak pernah menuntut bentuk, tapi menerima setiap kelokan dan batu yang menghadang. Ia mengalir, tetap menuju muaranya. Hidup pun begitu. Kadang, untuk sampai ke tujuan, kita harus belajar mengalir, bukan melawan. Dan langit. Ia tak pernah gelisah walau tak selalu biru. Kadang mendung, kadang cerah, tapi tak pernah berhenti menyapa bumi. Dari langit, aku belajar konsistensi. Untuk tetap memberi, meski tak selalu dihargai. Aku adalah burung kecil yang kehilangan arah, tapi tak pernah berhenti mengepakkan sayap. Aku adalah lilin yang nyaris padam, tapi tetap ingin memberi terang. Aku adalah tanah gersang yang menunggu hujan, dan ketika hujan itu datang, aku tidak hanya basah, aku hidup kembali. Setiap kita adalah puisi yang sedang ditulis oleh waktu. Kadang, ada bait-bait yang pahit, tapi tak apa. Karena pada akhirnya, semua akan menyatu menjadi karya yang utuh. Dan karya terbaik adalah hidup yang dijalani dengan penuh makna. Kau yang mungkin sedang membaca ini dengan mata yang lelah dan hati yang remuk. Dengarkan ini. Kau tidak sendiri, tidak pernah sendiri. Ada banyak jiwa yang berjalan bersamamu dalam senyap. Bangkitlah. Tak perlu meloncat tinggi, cukup berdiri. Ambil satu langkah kecil hari ini. Tersenyumlah, meski kecil. Bernafaslah dalam-dalam dan katakan pada dirimu sendiri, aku pantas untuk bahagia. Tulislah sesuatu. Bicaralah pada cermin. Peluk orang yang kau cinta. Atau cukup beri ruang bagi dirimu untuk merasa. Karena dalam setiap retakan jiwa, ada cahaya yang mencoba masuk. Biarkan ia menyala. Akhirnya, kita semua sedang dalam perjalanan pulang. Pulang ke diri yang sejati, yang murni, yang penuh harap. Jangan buru-buru, nikmati setiap langkah. Karena hidup bukan soal sampai cepat, tapi soal sampai dengan utuh. Ingat selalu. Malam tidak selamanya gelap. Bahkan bintang pun butuh langit hitam untuk bersinar. Dan kamu, yang pernah patah sedang belajar untuk terbang. Terima kasih telah membaca monolog ini. Semoga, dalam sunyi yang kau miliki, kau juga bisa menemukan nyala yang tak pernah padam. Sampai jumpa di monolog berikutnya, di mana mungkin aku bukan lagi yang berbicara, tapi kamu yang bersuara.